Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunuk Huzaimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD IKT Al Arif Ngobrak, Kampeng Rejo, Kediri. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif sendiri dapat dijalankan dengan mengaplikasikan konsep inti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan konsep hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat mengarahkan kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, yang nantinya membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman, paksaan, ataupun karena pujian. Selanjutnya, guru juga harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika seorang guru sudah dapat memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru tersebut juga dapat memilah motivasi perilaku pada muridnya. Jika muncul motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, artinya murid tersebut masih dalam tahap motivasi eksternal. Jika seorang guru mendapati muridnya memiliki motivasi eksternal, maka guru tersebut harus dapat memunculkan motivasi internal pada muridnya sehingga murid tersebut bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Caranya dengan menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir faktor eksternal. 3. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, diharapkan guru berada pada posisi manajer. Seorang guru yang berada di posisi manajer, maka guru tersebut akan berdiskusi bersama muridnya, mempersilahkan murid tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas kesalahannya. Pada posisi manajer, guru juga akan memposisikan muridnya sebagai manajer bagi diri mereka sendiri melalui restitusi, sehingga tercipta identitas berhasil atau positif. Yang keempat adalah keyakinan kelas atau sekolah. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan dijalankan di lingkungan kelas atau sekolah. Yang kelima, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Koneksi atau keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah melalui budaya positif yang diterapkan di sekolah, maka tujuan pendidikan sesuai filosofi KHD yaitu berpihak pada murid dan tugas guru sebagai penuntun sesuai kodrat yang dimiliki anak akan lebih mudah tercapai. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika murid memiliki nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud jika murid menjalankan perannya untuk mendorong kolaboratif semua warga sekolah untuk menjalankan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebagai budaya positif secara bersama-sama. Terakhir adalah keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Terbentuknya budaya positif agar tercipta suasana sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid adalah salah satu perubahan yang diharapkan dalam visi guru penggerak melalui prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Kita sampai pada refleksi pemahaman modul budaya positif. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan konsep inti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan konsep hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep di atas selain harus saya pahami, harus saya jadikan motivasi internal. Saya bagikan kepada seluruh guru untuk kemudian secara kolaboratif dilaksanakan bersama-sama. Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal yang menarik yang saya dapatkan dan di luar dugaan saya saat mempelajari modul 1.4 budaya positif adalah bahwa ternyata dalam sebuah penghargaan yang kita berikan juga memiliki dampak negatif untuk murid, mulai dari merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat menjadi sebuah hukuman. Selama ini saya hanya melihat sisi positif dari pemberian penghargaan kepada murid. Refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa dalam menjalankan tugas saya, posisi kontrol yang saya gunakan berubah-ubah atau belum konsisten. Ada kalanya saya berada pada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, hingga sebagai manajer. Seharusnya saya senantiasa dalam posisi kontrol sebagai manajer dan menyelesaikan masalah melalui pendekatan segitiga restitusi. Refleksi 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saat menyelesaikan permasalahan siswa yang sering marah-marah di sekolah melalui pendekatan segitiga restitusi, menerapkan 3 langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kesabaran, ketelatenan, dan keikhlasan meluangkan waktu, tetapi hasilnya ternyata luar biasa, berdampak positif dan bersifat jangka panjang. Refleksi 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya semakin semangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Refleksi 5.
menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah: 1. Guru mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. 2. Murid yang memiliki motivasi internal semakin meningkat jumlahnya. Hal yang perlu diperbaiki adalah konsisten guru dalam menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang paling sering saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu untuk ikut merasa bersalah saat membuat murid saya merasa bersalah. Saat ini, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer, dan perasaan saya lebih lega, tenang, dan bahagia karena dapat membawa murid saya lebih mandiri dan bertanggung jawab melalui motivasi internal mereka. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif, sebenarnya saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi. Hanya saja ketika itu saya belum tahu kalau yang saya lakukan adalah penerapan segitiga restitusi. Selain itu, terkadang saya hanya menerapkan 2 tahap saja dari 3 tahap segitiga restitusi, yaitu tahap menstabilkan identitas, misalnya dengan berkata, tidak apa-apa, manusia memang tempatnya salah dan khilaf, dan tahap validasi tindakan salah dengan berkata, Excel, kenapa kamu memukul temannya? Pasti Excel punya alasan kan? Sedangkan tahap menanyakan keyakinan tidak selalu saya terapkan. Refleksi 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada. Selain kolaborasi yang baik dengan murid dan sesama rekan guru, kolaborasi yang baik dengan orang tua juga sangat penting untuk menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah. Karena kebiasaan-kebiasaan budaya positif tidak akan maksimal jika murid tidak terbiasa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk ketika berada di rumah bersama keluarga. Begitu pula sebaliknya. Harapannya, budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah atau bahkan di kelas saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang. Apa yang mendasari Anda melakukan rancangan tindakan ini? Menyadari bahwa metode disiplin positif tradisional tidak lagi efektif dan betapa pentingnya mewujudkan budaya positif di sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid dengan menguatkan nilai-nilai mandiri dan tanggung jawab pada murid serta membangun hubungan positif antara guru dan murid. Tujuan. Apa dampak pada murid yang ingin dilihat dari rancangan tindakan ini? Yaitu meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, disiplin, dan keterampilan mengontrol emosi pada murid yang tercermin pada perilaku positif, serta terbentuknya hubungan positif antara murid dengan sesama murid, juga murid dengan guru. Penerapan budaya positif diharapkan dapat mengurangi tingkat permasalahan murid, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Tolak ukur. Bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik? Pertama, meningkatnya kemandirian, tanggung jawab, disiplin, dan keterampilan mengontrol emosi pada murid. Kedua, terbentuknya hubungan positif antara murid dengan sesama murid, juga antara murid dengan guru.
berkurangnya tingkat permasalahan murid, serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Yang terakhir adalah segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan permasalahan murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Bulan pertama atau tahap persiapan dan perencanaan dengan mengadakan diseminasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan tentang budaya positif. Bulan kedua atau tahap sosialisasi dengan cara mensosialisasikan rencana tindakan kepada murid, wali murid, dan orang tua dalam kegiatan parenting yang mengangkat tema mengelola emosi orang tua dan anak. Bulan ketiga sampai ke-6 merupakan tahap implementasi dengan memulai penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Bulan ke-7 sampai 9 adalah tahap monitoring dengan memantau pelaksanaan dan pengumpulan umpan balik untuk penyesuaian program. Bulan ke-10 hingga bulan ke-12 adalah tahap evaluasi dengan melakukan refleksi hasil penerapan budaya positif dan merencanakan perbaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.